Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansarullah dengan NIM 192204 1012 mata kuliah mekanika fluida. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih sempat diberikan kekuatan, kesehatan agar kita mampu menyelesaikan mata kuliah ini pada akhir semester dengan mampu menyelesaikan tugas akhir, yakni pembuatan video tentang pemaparan sebuah materi oleh dosen pengampu. Adapun materi pada bab pertama, yakni bab 1 mekanika fluida. Pengertian mekanika fluida. Mekanika fluida adalah studi tentang fluida, baik yang bergerak atau dinamika fluida, bahkan atau yang diam atau statika fluida. Sejarah dan cakupan mekanika fluida. Mekanika fluida memiliki sejarah pencapaian awal yang terjadi secara tidak menentu. Kemudian era peralihan dari penemuan fundamental yang stabil di abad ke-18 dan ke-19. Konsep cairan dalam mekanika fluida. Cairan sebagai kontinum merupakan cairan yang tersusun dari molekul yang relatif padat dengan gaya kohesif yang kuat. Dimensi dan unit. Dimensi adalah ukuran di mana variabel fisik diekspresikan secara kuantitatif. Berikut bagian dari dimensi dan unit. 1. Dimensi primer. 2. Dimensi internasional atau SI. 3. Sistem gravitasi Inggris (BG). 4. Sistem unit lainnya. Prinsip homogenitas dimensi. Unit yang konsisten. 7. Persamaan homogen dan inkonsisten secara dimensi. Properti bidang kecepatan. Pertama, bidang kecepatan. Sifat utama dari suatu aliran adalah bidang kecepatan V dalam kurung X, Y, Z, T. Faktanya, menentukan kecepatan seringkali sama dengan menyelesaikan masalah aliran, karena properti lainnya mengikuti langsung dari medan kecepatan. 2. Bidang percepatan. Vektor percepatan A sama dengan dv per dt terjadi dalam hukum Newton untuk fluida dan karenanya sangat penting untuk mengikuti sebuah partikel dalam kerangka acuan Eulerian. Hasil akhir dari percepatan adalah non-linear dan cukup rumit. Sifat termodinamika fluida. 1. Tekanan. 2. Kepadatan. 3. Suhu. 4. Energi internal. 5. Entalpi. 6. Entropi. 7. Heat specific CV and CV. 8. Koefisien viskositas. 9. Konduktivitas termal, viskositas dan lainnya sifat tambahan. Viskositas adalah ukuran kuantitatif ketahanan fluida. Untuk mengalir lebih khusus lagi, ini menentukan laju regangan fluida yang dihasilkan oleh tegangan geser yang diberikan. Kita dapat dengan mudah bergerak melalui udara dan viskositas sangat rendah. Berikut sifat tambahan viskositas. Bilangan
Reynolds. 2. Aliran antara dua plat. 3. Teknik pemecahan masalah. 4. Variasi viskositas dengan temperatur. 5. Fluida non-Newtonian. 6. Tegangan permukaan. 7. Tekanan uap. Poin selanjutnya yakni teknik analisis aliran. Ada 3 cara dasar untuk menganalisis masalah aliran fluida. 1. Volume kontrol atau analisis integral. 2. Sistem infinitesimal atau analisis diferensial. 3. Studi eksperimental atau analisis dimensi. Pola aliran terbagi menjadi 3. Streamliness, dan patchless. 4 tipe dasar pola garis digunakan untuk memvisualisasikan aliran. 1. Aliran arus adalah garis yang bersinggungan dengan vektor kecepatan pada saat tertentu. 2. Garis jalur adalah jalur aktual yang dilalui oleh partikel fluida tertentu. 3. Garis gores adalah lokus partikel yang sebelumnya telah melewati titik yang ditentukan. Garis waktu adalah sekumpulan partikel fluida yang membentuk garis pada saat tertentu. Bab 2. Distribusi tekanan dalam fluida. Bab ini dikhususkan sepenuhnya untuk komputasi distribusi tekanan dan gaya dan momen yang dihasilkan dalam fluida statis atau fluida dengan medan kecepatan yang diketahui sama masalah hidrositas. Bagian 2.3 hingga 2.8 dan benda kaku bagian 2.9 diselesaikan dengan cara ini dan merupakan kasus klasik yang harus dipahami oleh setiap siswa. Dalam aliran kental yang berubah-ubah, tekanan dan kecepatan tidak diketahui dan diselesaikan bersama sebagai sistem persamaan pada bab-bab selanjutnya, di mana pada bagian 2.3 menjelaskan bahwa jika fluida diam atau pada kecepatan konstan A sama dengan 0 dan V sama dengan 0, persamaan 2 sampai 8 untuk distribusi tekanan berkurang. Pada bagian 2.4, perubahan ketinggian zat cair sama dengan perubahan tekanan. Jadi kolom statis dari suatu atau lebih cairan atau gas dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua titik. Bagian 2.5 menjelaskan bahwa gaya hidrostatis pada bidang permukaan desain struktur containment membutuhkan perhitungan gaya hidrostatik pada berbagai permukaan padat yang berdekatan dengan fluida. Gaya-gaya ini berkaitan dengan berat bantalan fluida di permukaan. 2.6 menjelaskan bahwa gaya hidrostatis pada permukaan lengkung, tekanan resultannya pada permukaan lengkung paling mudah dihitung dengan memisahkan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Bagian 2.7 menjelaskan bahwa gaya hidrostatis dalam cairan berlapis untuk bidang dan permukaan lengkung di bagian 2.5 dan 2.6 hanya valid untuk fluida dengan kepadatan seragam. Jika fluida dilapisi dengan densitas yang berbeda. 2.8 menjelaskan bahwa daya apung dan stabilitas. Prinsip yang sama yang dilakukan untuk menghitung gaya hidrositas pada permukaan dapat diterapkan pada gaya tekanan bersih pada benda yang benar-benar terendam atau terapung. Hasilnya adalah dua hukum gaya apung yang
ditemukan oleh Archimedes pada abad ketiga sebelum Masehi. Sebuah benda yang tenggelam pada fluida mengalami gaya apung vertikal yang sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Sebuah benda terapung menggeser beratnya sendiri dalam fluida yang mengapung itu. Bagian 2.9 menjelaskan bahwa distribusi tekanan dalam gerakan benda kaku. Dalam gerakan benda kaku, semua partikel digabungkan dalam terjemahan dan rotasi, dan tidak ada gerakan relatif antar partikel. Tanpa gerakan relatif tidak ada regangan atau laju regangan, sehingga istilah kental pada persamaan bagian 2.10 menjelaskan bahwa pengukuran tekanan adalah sifat turunan. Ini adalah gaya persatuan luas yang terkait dengan bombardir molekul pada suatu fluida permukaan. Bab 3. Hubungan integral untuk volume kontrol. Sistem dan volume kontrol atau volume atur. Sistem adalah suatu kumpulan zat yang memiliki massa tertentu dan yang konstan dan dibatasi oleh permukaan tertutup. Dalam pengertian umum, sistem adalah kesatuan komponen yang memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing dan bersama-sama bekerja untuk suatu tujuan. Sistem tersebut unik dan berbeda dengan lingkungan sistem lainnya. Hukum dasar sistem. 1. Konservasi kekekalan. Massa secara definisi, sistem adalah kumpulan sembarang materi dengan identitas tertentu. 2. Hukum Newton kedua. Untuk suatu sistem yang bergerak relatif terhadap referensi yang diam, hukum Newton 2 menyatakan bahwa penjumlahan suatu gaya eksternal terhadap sistem sama dengan perubahan momentum linear sistem terhadap waktu. 3. Prinsip momentum angular. Prinsip momentum angular untuk suatu sistem menyatakan bahwa perubahan momentum angular sistem sama dengan penjumlahan seluruh torsi yang bekerja terhadap sistem. Sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.